Biarlah kita menyalakan apinya di rumah ini. Segala sesuatu yang terjadi Paskah adalah karya seragam karya terbesar Tuhan di dalam hidup. Kita membentukkan hati kita. Kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga, inilah kami anak-anak Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, memiliki satu kerinduan yang sama Tuhan. Kami sama-sama rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memulai hari kami dengan sekian anugerah dalam hidup kami, anugerah kesehatan, anugerah damai sejahtera, anugerah berkat yang berlimpah, berkecukupan bagi kehidupan kami, dan anugerah pimpinan yang menuntun setiap kami untuk berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati karya terbesar di dalam kehidupan kami, karena semua adalah kasih dan anugerah, kasih yang terindah, karena hati-Mu yang mulia Tuhan, yang menjadikan kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Penebusan-Mu Tuhan yang telah selamatkan kami. Inilah kami Tuhan, menikmati karya terbesar dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya untuk temui dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau Tuhan sendiri. Tuhan, ada terbesar Tuhan adalah memberikan anak-Mu untuk mengharapkan limpahan kami yang penuh dosa, mengorbankan Yesus di atas kayu salib yang memulihkan setiap pribadi kami. Kami kabur akan cinta terhadap hidup. Siapakah kami ini sehingga Kau menjaga kami seperti itu. Berkati setiap kami, kuasai seluruh ruangan ini Tuhan, agar Roh Kudus menyata di setiap hati dan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhir boleh penuh dengan mulia, karena kami tahu kalau sementara kehidupan kami dan kasih-Mu senantiasa menyata dalam setiap kehidupan kami, karena karya terbesar telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau Tuhan sendiri. Yesus engkau Tuhan sendiri. Yesus engkau Tuhan sendiri. Kita kali mengagumi Yesus karena Dia sungguh, Dia aman. Yesus sungguh baik bagi kehidupan kita. Kita bangkit berdiri karena Dia yang telah mati, Dia yang telah mati untuk kita semua di tempat ini. Senantiasa bolehlah kita memuji dan memuliakan.
Kita tetap bersukacita karena kita memiliki Allah yang telah baik. Mari kita bersorak-sorai memuji Dia untuk senantiasa menyatakan bahwa Allah baik. Kita umat yang telah dibebaskan. Allah senantiasa dibebaskan. Allah kita dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Dia melihat walaupun kita tidak melihatnya, tapi Dia senantiasa memberkati setiap kehidupan. Dia tahu bahwa apa yang menjadi perkebunan di kehidupan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang untuk sharing pada malam hari ini. Sekecil apapun sharing kita boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bu Rosi, salam malam. Terima kasih Bu Rosi. Ya. Siapa yang mau sharing? Gak mungkin kita itu gak diberkati Tuhan. Kita selalu diberkati Tuhan dengan segala keadaan. Yuk. Siapa yang mau sharing? Bu Tinca mau sharing, Bu Tinca? Belum ada semua. Tuhan itu baik. Amin. Tidak ada yang segala sesuatunya, tidak ada yang sebab Tuhan. Tapi setiap kehidupan kita ada di dalam rancangan. Walaupun kita tidak sharing, saya percaya semua kehidupan kita diberkati. Amin. Tuhan mencukupkan setiap kehidupan kita. Walaupun dunia tidak baik-baik saja, tapi kita sebagai anak Tuhan baik-baik saja. Apapun menjadi kehidupan mungkin yang berdagang boleh merasakan kenaikan bahan baku. Tetapi kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. Karena salibnya Tuhan kita. Karena salibnya Tuhan kita. Biarlah Dia yang berkuasa sanggup melakukan apapun untuk kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib memulihkan
Biarlah dia tetap berkuasanya ada dan nyata dalam kehidupan kita. Dan dia melakukan apa untuk kita sebagai anak-anak.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
kehadiran di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi pemuji-pemuji. Kami boleh menyembah dengan hati kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan di hadirat. Saatnya kami mempersiapkan hati kami. Sucikan dan kuduskan setiap panca indera kami, agar firman pada malam hari yang akan dibawakan oleh Pak Surya boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyebut diri kami anak-anak. Kami percaya untuk setiap berkat, kasih dan karunia Roh Kudus telah tercurah bagi Pak Surya. Saatnya kami akan duduk diam, kuasailah ruangan ini. Biarlah hanya kuasa firman yang boleh tertanam dalam hati kami. Sebab Allah Kudus, Kau yang berkuasa kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Shalom. Keren ya. Apalagi pakai mic nanti. Mic-nya belum datang, masih dipesan. Nah, datang juga. Ya, kita ulangi. Shalom. Shalom. Kedengeran ya. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita mau bicara tentang hidup dalam kebangkitan. Ini pasti hubungannya dengan Paskah, betul nggak? Pokoknya kalau ada bangkit itu Paskah aja, ya kan? Hari Kebangkitan Nasional, Hari Paskah Nasional, ya pokoknya bicara bangkit. Bapak Ibu, coba kita merenung sebentar. Ya. Berapa kali Bapak Ibu mengikuti Paskah selama ini? Bukan yang sekarang aja gitu ya, bukan maksudnya pagi ikut di gereja ini, siang di gereja sana, malam di gereja sana. Tapi selama hidup kita berapa kali Bapak Ibu mengikuti Paskah? Nggak kayak itu. Sekarang kita pakai angka lah ya supaya gampang ya. Di atas 20 kali atau di bawah 20 kali? Di atas 20. Di atas 20. Taikin sedikit. Di atas 30 apa di bawah 30? Di atas. Masih di atas. Pertanyaan saya, selama 20 atau 30 kali ikut Paskah, dampaknya apa bagi Bapak Ibu? Bawa dampak nggak? Atau pokoknya Paskah ya begitulah, gitu kan? Pokoknya datang bisa nyambut tubuh Kristus, pulang ya sudah. Paling jauh mampir ke tukang bakso, udah selesai. Apakah seperti itu? Atau ada dampak bagi kita? Nah itu yang kita renungkan. Atau tri hari suci, itu ya, mulai dari perjamuan terakhir, Yesus wafat, disiksa dan sebagainya, lalu Yesus bangkit, kita ikuti semua. Yang ikut Jumat Agung, jam berapa di sini misalnya? Enggak, yang menjelang jam 3 itu, pas jam 3. Oh, kalau tempat saya misalnya jam 2. Dengan harapan jam 3 itu pas Yesus wafat, pas kita berlutut. Kebetulan pas banget, cuma kurang 10 menit. 3 kurang 10 kita berlutut. Bapak Ibu, ketika saya ikut, saya nggak di sini ikut jadi Kota Baru. Ketika saya berlutut, nggak tahu kenapa saya nangis. Padahal saya nggak lihat Yesus disalib itu, nggak lihat, betul nggak? Bapak Ibu waktu berlutut lihat nggak ada Yesus lagi disalib? Enggak. Paling lihat salib ya. Kalau saya kebetulan nggak lihat sama sekali, karena saya kebagian di ruang, nggak ada TV. Jadi meraba-raba aja. Kalau lagi nyanyi dengerin, yang nyaman. Oh itu ikut. Kalau giliran berlutut atau
berdiri lihat di dalam. Oh, kepalanya kelihatan dari jendela berdiri gitu ya. Oh, hilang berlutut gitu ya, kayak gitu. Nangis. Padahal saya nggak lihat Yesus disalib, nggak lihat Yesus menderita. Tapi itulah, Bapak Ibu sedih gak ketika itu? Sedih. Ya benar. Benar. Sedih. Ya, sedih. Bagus ya. Ya. Siapa yang udah pernah ikut camp di sini? Yang sudah? Camp. Oh, yang khusus. Sekarang dibalik. Yang belum? Yang tinggi. Halo panitia, dicatat. Pinter gue ya. Kenapa saya nanya itu Bapak Ibu? Salah satu peristiwa Trisuci itu yang Yesus ditangkap, Yesus menderita. Nanti ketika di camp Bapak Ibu akan menerima pengajaran itu dengan begitu jelas. Ya, bagaimana secara detail bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Makanya yang belum ikut nanti ikut, saya promosi dulu ya. Iya. Buat retus Pak. Ya. Nanti ikut. Di situ kita melihat. Ya. Itu sebetulnya bentuknya seminar. Kalau lengkap tuh kita mulai bahas dari bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati. Yudas itu orang jahat bukan? Kan dia mengkhianati kan? Kita mesti tulis loh. Yudas itu pengkhianat betul? Yudas orang jahat bukan? Oh, Yudas itu orang baik. Tetangga saya namanya Yudas. Gitu ya. Tapi nggak pakai Iskariot. Enggak, betul. Karena Yudas itu terlalu berpikiran duniawi. Diawali dengan ketika dia melihat minyak narwastu, tahu narwastu ya? Dituangkan di kaki Yesus, betul ya? Yudas tidak melihat kaki Yesusnya. Yang Yudas lihat narwastunya. Itu harganya mahal. Daripada dibuang sia-sia, kalau dijual kan dapat duit. Ya, itu yang dia pikir. Lalu kenapa dia menjual Yesus dengan 30 keping? 30 keping itu murah itu. Itu harga untuk seorang budak. 30 keping. Ya. Nah, kenapa dia jual? Karena dia berpikir begini. Kan Yesus dicari-cari, betul kan? Dikejar-kejar. Andai kata Yesus ketangkep, di pikiran Yudas ya. Andai kata Yesus ketangkep, diadili, dipenjara paling 2-3 tahun, dilepaskan lagi, bebas. Kan proses orang yang DPO gitu kan, penjara setelah selesai bebas. Pikiran Yudas seperti itu. Yudas tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia jual seberapapun nilainya, prosesnya akan sama. Yesus ditangkap, cuma dia kasih tahu aja kan, ditangkap, diadili, penjara paling 2-3 tahun, bebas. Tapi dia dapat uang. Nah, ketika Yesus belum berhasil ditangkap, Yudas itu kan didewa-dewakan tuh oleh orang-orang Farisi di situ. Wah, pokoknya mau apa, mau makan sate, silakan. Mau sate apa, sate Madura, diberi sate Padang, bagus gitu kan, supaya dia lebih semangat. Tapi Bapak Ibu, setelah Yesus ketangkap, Yudas disia-sia. Di situ dia kecewa, marah dia di situ. Ternyata dia hanya dikerjain. Jadi Yudas itu bukan orang jahat. Tapi meskipun begitu, Bapak Ibu jangan nama Yudas Iskariot dipakai nama baptis. Tetap nggak boleh, ya. Janganlah. Lalu Yesus menerima. Ya. Nah, apa dampaknya bagi kita? Kalau Paskah tidak berdampak bagi kita, 3 peristiwa itu tidak berdampak bagi kita. Ya gimana ya? Apa gunanya tidak? Intinya harus berdampak lah. Ya. Paskah Trisuci, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci. Nanti Minggu Paskah bangkit. Sebetulnya Sabtu malam bangkit itu ya. Subuh. Enggak kan hitungan Yahudi kan per jam 6. Per jam 6 kan, jam 3 Jumat, jam 3 Yesus wafat,
Jumat jam 6 itu udah 1 hari. Kan hitungannya kan jam 6 kan udah gantian. Kalau kita kan jam 12. Makanya ada orang yang masak nasi atau masak sayur itu 1 tahun. Dia masak jam 11.59 menit malam masak sampai bulan Desember tanggal 31 jam 11:59 dia masak. Matang-matang kapan? Tahun depan. Masak sekali. Kita merayakan 3 peristiwa. Nah, hari ini kita mau fokus di ini ya. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Nah, yang saya ajak Bapak Ibu merenungkan, kemenangan Yesus apakah jadi kemenangan kita? Ya, benar. Nah, kalau jadi kemenangan kita, kemenangan apa yang kita dapat? Ya. Kalau enggak, ya Bapak Ibu harus bangkit dulu. Harus bangkit kan? Menang atas dosa. Menang gak Bapak Ibu? Jangan bicara itu kan. Kita bicaranya begini. Kita menang gak keinginan atas dosa itu? Kita mau berbuat dosa, tapi gak jadi. Berhasil kita kalahkan. Misalnya judi dosa gak? Dosa ya. Ada keinginan main judi, tapi kita bisa menang gak jadi. Nah itu kan kita menang. Misalnya kayak gitu. Ya. Macam-macam lah. Menang atas dosa. Yang kedua apa? Atas maut. Dan yang ketiga atas kuasa setan. Bapak Ibu menang atas kuasa setan? Ya, menang. Menang gak? Yang benar. Saya undang setan suruh di sini. Lari ya Bapak Ibu. Undang aja Pak, gak apa-apa. Undang ya. Undang aja Pak. Nanti datang setan. Setannya takut Pak. Nah, Bapak Ibu suruh kasih, supaya bisa bangkit, syaratnya harus mati. Yesus bisa bangkit karena mati. Bapak Ibu mau bangkit? Ya mati dulu. Ya. Silakan sekarang mati, nanti bangkit. Silakan. Kalau yang mau merasakan bagaimana sih kebangkitan, sekarang mati aja. Kalau nanti udah 3 hari gak bangkit-bangkit, ya musibah aja, gitu ya, udah bablas lagi. Tapi syaratnya harus mati dulu. Orang mau bangkit harus mati dulu. Kebangkitan yang Yesus alami melalui satu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Bapak Ibu mau menang atas ini harus ada perjuangan. Yesus juga berjuang, betul nggak? Lihat Yesus ketika mau disalib, mulai ditangkap di Taman Getsemani. Kalau yang ikut kan saya selalu cerita dari Taman Getsemani ya. Padahal sebelumnya itu udah. Sebelumnya udah ketika Yudas merencanakan, Yesus kan tahu. Di situ dia malam perjamuan terakhir. Kira-kira penderitaan Yesus di situ apa? Menderita gak Yesus waktu perjamuan terakhir? Menderita. Coba lihat. Ada Yudas nggak di situ? Ada. Kamis putih. Kan ada pembasuhan kaki kan? Berapa orang? 12. Ada Yudas itu. Ya kan? Yang mana tuh Yudas? Nggak tahu. Berarti ada Yudas di situ. Saya waktu kena basuh kaki, lalu saya mikir, waduh, ini kan 12 kan? Saya mulai mikir, waktu itu Yudas duduknya di mana? Iya loh, saya pikir loh, jangan-jangan saya duduk di tempat tinggal duduk gitu kan? Waduh, saya pengkhianat nanti ini. Duduknya paling terakhir. Paling terakhir, saya di tengah, aman. Ada di satu daerah kemarin diceritakan, ada di satu daerah di luar pulau sana gitu ya. Kalau basuh kaki itu nggak pernah 12, selalu 11. Yudasnya kusir. Kan mau basuh kaki kan, selalu 11. Dia bilang kok 11 nggak 12, Yudasnya kita nggak perlu. Ya gitu kan? Kenapa? Karena dia Yesus disalib. Nggak mau Bapak Ibu. Ada seperti itu. Kemajuan ya.
Ada lagi di Jakarta kalau nggak salah sekarang di beberapa tempat nggak pakai tuh 12 orang di depan. Di 12 pun sekarang mulai ada perempuan, betul nggak? Benar. Dulu nggak ada. Rasul kan nggak ada perempuan kan? Laki-laki. Sekarang mulai ada perempuan, mulai berubah. Lalu sekarang tambah lagi dicium kakinya. Itu yang ngasih contoh Paus Fransiskus kan, cium kaki, sekarang cium kaki, cium di depan. Nah kalau yang di depan-depan kan udah disiapkan, berangkat dari rumah seberang dulu. Nah sekarang di Jakarta ada yang nggak pakai maju, jadi si pastornya keliling, dia cari tiba-tiba aja, ini, dia basuh, ini, bayangin Bapak Ibu, dibasuh, udah gitu dicium. Orang itu pas lagi jalan belum sempat dicuci kan, sama pastor langsung semaput. Tapi sekarang mulai ada, gara-gara Paus Fransiskus itu pakai cium-cium kan, kita ikut ya. Nah, harus ada satu perjuangan. Pastor yang itu juga berjuang loh ya. Mungkin waktu dia jalan keliling kan cari 12 kan, dia keliling dia lihat baik mau bersih nih, gitu kan. Lah ini bersih, begitulah baik mau bersih nih, rupanya bersihnya pas up. Ini ke atas bersih, dia ke bawah kotor, gitu kan. Wah ada repot. Nah ada itu. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Allah akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi mulai sekarang jangan takut sama setan, jangan takut. Takut singgah cuma lari. Cuma lari Bang. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita fokus di ayat ini. Ayat apa? Dasarnya. Kita baca saya yang ini, Bapakku yang ini. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang membuat kita lahir kembali melalui baptisan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh harapan. Yang membuat kita lahir kembali menjadi manusia baru. Dengan apa? Karena kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus harus membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru, lahir baru. Ayat ini bilang begitu. Yang pertama ya. Yang kedua Pak, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, Paskah harus membawa kita hidup yang baru dan hidup yang berpengharapan. Hidup yang baru itu apa? Kalau nanti ada ya, kita lihat apa. Membawa hidup yang baru, yang pertama 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang baru apa? Tinggalkan yang lama. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ibu-ibu, bibir setiap hari begitu bangun tidur, bibirnya cepat-cepat digincuin. Ayo, bangun tidur, mana gincu? Ibu-ibu benar nggak? Enggak lewat. Lihat Bapak. Kecuali mau pergi, oke, nanti ada ke situ. Sekarang coba lihat tasnya, ada lipstik nggak? Nggak ada. Kalau yang nggak ada lipstik pasti isinya minyak kayu putih. Ya kan? Tanda-tanda sudah tidak perlu lipstik, tapi butuh minyak kayu putih. Begitu jalan, kayu putih, gitu ya. Betul, pagi-pagi. Mau pergi, nah sekarang tadi yang bilang kalau mau pergi. Mau pergi, mau makan ke restoran, gincuan heula. Betul? Kalau dulu di tasnya tuh pertama lipstik, kedua kaca yang buder.
Betul nggak? Saya tahu karena kalau di restoran tuh suka ngeliatin kodok-kodok dompet, lipstick, nggak lama. Kalau sekarang kacanya udah nggak, pakai HP. Ya kan, pakai HP sekarang. Udah jarang pakai kaca. Mau berangkat ke restoran? Di restoran makan. Selesai makan, Oke lagi. kenapa baru berangkat udah lipstikan, habis makan lipstikan lagi? Karena lipstiknya pindah ke gelas. Termakan. Listriknya sudah termakan. Ke gelas, habis minum kan? Kenapa? Saya pernah Bapak Ibu lagi gathering sama teman-teman di Bali. Di Bali. Suguhin minuman, yang putih gitu kan di gelas. Saya lihat, ini lipstik. Nah, punya siapa ini? Yang jelas itu bukan punya saya, dan belum diminum. Untung Bapak Ibu saya dikasih gratis nginep di situ. Kalau enggak saya komplain karena gratis, kasihan lah. Saya datengin, mas ada lipstik, bukan punya saya. Dia bilang gitu kan. Takutnya ini si mas pakai lipstik gitu kan, bukan punya saya. Lihat Bapak Ibu, rubah. Kenapa saya bilang lipstik? Kenapa saya bilang bibir? Karena bibir kita, mulut kita yang biasanya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, meskipun sudah dikasih gijuk setebal-tebalnya. Sekarang gijuknya macam-macam loh ya. Ada yang ungu saya lihat, betul? Hitam. Nah kalau ungu tuh pakainya pas prapaskah. Cocok gitu kan? Begitu pakai ungu gitu kan, romo-romo jubahnya sama. Jubah romo sama. Kalau yang hitam bukan apa ya hitam ya. Kalau yang duka kali ya, keduka hitam. Ada merah-merah. Ada apa lagi sih? Coklat, pink. Waduh, tuh kan tukang lipstik nggak tahu ya, hafal. Lihat apa? Yang lama sudah mulai. Apa kebiasaan-kebiasaan kita yang lama? Terutama mulut. Mulut, hati-hati dengan mulut. Ngegosipin orang, betul? Ngomongin orang, fitnahin orang. Hati-hati dengan mulut. Yang Paulus bilang dari mulut yang kecil bisa membuat masalah yang besar. Betul? Betul. Hanya karena ngomong. Saya aja khotbah di depan sini Bapak Ibu tanpa bermaksud menyinggung siapapun, pernah ada yang tersinggung. Mulut. Taunya apa? Pada saat saya datang lagi. Ketika datang lagi diminta kedua kalinya saya khotbah di situ, pas lagi melihat ke bagian belakang sana. Di belakang sana dan dia ini saya bilang gitu kan. Saya tanya kenapa? Tersinggung. Mulut Bapak Ibu. Hati-hati mulut. Dengan mulut juga kita bisa membawa orang misalnya ke PD. Bapak Ibu, ajak orang datang ke PD supaya dia juga mengalami hidup yang baru. Bilang sama mereka, datang yuk ke PD, banyak kursi kosong. Banyak kan? Ya. Beda kalau ke gereja misalnya pas Paskah, pas Natal. Itu susah cari kursi kosong, betul? Kasih tahu banyak kursi kosong. Mari datang ke PD. Wah gak mau aku ke PD. Di PD orangnya pada begitu semua, ngomongin terus, dikit-dikit caci maki, dikit-dikit menyinggung. Itu jalan ke surga. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang yang ngomongin Bapak Ibu jangan marah. Bapak Ibu lagi dibukakan jalan ke surga. Amin. Tapi yang suka ngomongin sedang memperkecil jalan ke surga buat dianya. Jadi hati-hati yang suka ngomong gitu ya. Hati-hati yang suka ngegosip, suka apa, dia lagi memperkecil jalan ke surga buat dia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa datang ke sini, ketemu orang yang nggak menyenengin, nyebelin, ya, jangan dijauhin. Deketin sampai bilang asik, jalan ke surga sedang dibuka. Deketin terus, posisinya begini, jalan ke surga sedang dibuka. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengajak orang datang ke PD, tanya mau ke surga nggak? Kalau dia bilang mau, di PD tempatnya. Wah PD itu orangnya begini-begini. Itu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalanmu ke surga. Jadi tinggal pilih Bapak Ibu mau yang membuka jalan orang ke surga atau Bapak Ibu yang mau ke surga. Nah, jaga mulut. Jaga mulut.
Firman bilang apa? Pintu surga itu sempit, betul nggak? Sempit. Karena itu saya nggak mau menikah. Oke, ya. Karena sempit kan? Kalau saya menikah, Bapak Ibu punya anak 5, Bawaan susah apalagi masuk. misalnya istri saya agak besar, pintunya sempit, nggak masuk saya. Kan laki-laki yang baik, suami yang baik, mendahulukan istrinya. Mah duluan, nggak masuk, gitu ya. Jadi saya nggak masuk surga. Kalau saya nggak nikah, kan kecil nih, jalan aja, gitu kan, terus masuk. Yang sudah menikah nggak usah merasa Bersalah. salah lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti jalannya nanti aja satu-satu. Yang lama harus ditinggalkan. Apa kebiasaan kita yang lama? Bukan hanya mulut, bukan hanya mulut. Banyak sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita, pikiran kita yang selalu berpikir negatif dengan orang. Saya Bapak Ibu, mungkin karena nggak menikah, asal jalan sama cewek sedikit udah dicuit-cuit. Seriat. Padahal cuma jalan berdua. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, pas jalan sama orang lain dicurigai, betul? Kita jangan punya pikiran curiga-curigaan sama orang. Rubah. Itu hidup yang lama, itu sebelum Paskah. Sesudah Paskah harus berubah. Mulai dari pikiran, ucapan, perbuatan kita. Kalau dulu mungkin datang ke PD juga malas, betul? Bahkan pilih-pilih pewarta ada kayak begitu. Aduh, pewartanya sih itu asik. Pewartanya Surya namanya. Gitu ya. Pewartanya sih itu, ngantuk, gak datang. Enggak. Siapapun yang bicara di sini Tuhan hadir. Malam ini Bapak Ibu merasakan gak ada Tuhan hadir? Jujur, merasakan gak ada Tuhan di sini? Jujur. Kok adanya gak yakin? Ada nggak? Ada. Bagus kasih. Kita harus berdoa. Yang kedua, membawa pengharapan yang baru. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu yang dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kuasa Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari Rabu kemarin saya membawakan di Odilia, PDPKK Odilia. Kebetulan di situ ada yang datang yang baru. Orang dari Timika, suami istri. Bukan orang baru, karena dia sedang di Bandung. Habis ini dia mau pulang lagi. Ya. Dia datang ke Bandung, lalu dia sering di depan kesaksian. Orang itu gampang. Siapa yang mau kasih kesaksian? Saya di sini. Siapa yang mau kesaksian? Ya kan? Coba lihatin siapa yang mau. Siapa yang mau? Sampai saya lihat gue yang tadi, siapa mau kesaksian? Gak ada juga gitu ya. Lalu di sana dia memberi kesaksian. Dia bilang, Pak, saya sedang sakit. Dari Timika dia ke Bandung itu bukan untuk jalan-jalan, untuk berobat. Nah kalau malam kan, namanya orang berobat kan siang gitu ya. Malam dia nganggur. Nah malam itu dia keliling ke PD-PD. Kemarin ke Odilia. Malam ini dia juga keliling. Tadinya mau saya ajak ke sini. Saya mau ajak sini, nggak jadi Bapak Ibu. Saya takut dia kaget melihat Bapak Ibu. Ya, karena dia sudah menentukan besok saya mau ke Laurentius. Ya udahlah, ya saya jadi diem gitu kan. Lalu saya tanya, apa yang Anda harapkan? Kesembuhan. Karena dia sakit kan. Bapak Ibu, pengharapan dengan segala sukacita dan sejahtera dalam iman. Perubahan yang kedua, hidup baru atau perubahan yang kedua, kita memberikan satu pengharapan bagi kita yang baru dan yang dengan iman. Bapak Ibu, ada yang sakit nggak? Ada yang sedang sakit nggak?
Nggak ada. Nggak ada. Kasihan rumah sakit. Pak Surya. Kasihan rumah sakit. Rumah sakit nggak dapat pasien Bapak Ibu. Iyalah dia cari pasien dari luar gitu ya. Bapak Ibu, orang yang sakit harapannya apa? Sembuh. Dalam iman. Betul nggak? Lihat Bapak Ibu, wanita pendarahan 12 tahun. Saya memikir keras, wanita pendarahan 12 tahun. Kalau satu hari satu tetes saja keluar, 12 tahun berapa banyak darah yang keluar? Kok masih hidup gitu? Tapi lihat, dengan memegang jubah, bukan jubah ya, jubah itu yang di bawahnya itu. Dengan memegang itu dia sembuh. Apakah karena megang jubah? Betul itu, tapi disertai dengan iman. Makanya Yesus bilang imanmu yang menyembuhkan kau. Kita berpengharapan tapi harus dengan iman. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tahun 2026 Bapak Ibu punya harapan nggak? Kalau nggak salah di awal tahun saya pernah ngomong di sini atau tempat lain. Di akhir tahun 2025 kan kita selalu berharapan semoga tahun 2026 saya bla 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 gitu kan. Yang usaha semoga tokonya makin maju misalnya. Yang kerja semoga bisa naik jabatan, hasilnya besar dan sebagainya. Ada harapan. Atau kita balik begitu. Tahun 2024 akhir, 2024 ya. Bapak Ibu punya pengharapan nggak untuk tahun 2025? Ada. Tercapai nggak? Sebagian. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Yang nggak tercapai karena kurang lipstik. Lipstiknya kurang tebal. Tapi Bapak Ibu, iman. Dan harus berubah. Jangan mudah sakit hati. Saya kayaknya pernah cerita saya di sini. Saya pernah di PD, bukan di sini ya, bukan di sini. Nanti jangan lihat kiri kanan. Siapa yang kira-kira nun jauh di sana. Ketika saya mengadakan PDB, tahu PDB? Yang maju satu-satu tepuk tangan itu, ya, maju. Kan saya berdiri, mereka kan maju kan. Ada laki-laki, ada perempuan yang maju kan, ada yang sudah, ada yang masih, ada yang umurnya sudah tua, ada yang masih sedang, ada yang masih muda. Maju, didoakan. Ya. Dan bagi saya mau tua, mau sedang, mau muda ya sama aja, betul? Saya doakan. Bapak Ibu sudah kasih. Satu ketika ada yang datang itu orang yang masih rada-rada muda, cewek, cantik, menurut ukuran saya. Gak tahu orang lain yang lihat ya. Kan itu relatif, betul? Bapak Ibu, bapak-bapak yang punya istri seperti apapun pasti bilang yang tercantik itu. Betul nggak? Pasti lah. Nanti pulang kan. Suaminya di mana? Tanya nanti. Aku yang tercantik bukan? Ya pasti. Kalau bukan suruh kesini, suruh ke TPD. Dengerin cerita mata. Nanti berubah dia jadi pasti tercantik. Ketika saya doakan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Setelah itu mulai beredar suara si Surya mendoakan sambil mencium. Lihat, wah, saya sakit hati gak? Saya sakit hati gak? Sakit hati Bapak Ibu, saya juga manusia, betul? Sakit hati. Tapi apa yang terjadi saat itu? Karena saya sakit hati, saya bilang, jangan harap saya mau khotbah di sini lagi. Kan orang itu ada lagi kan? Yang ngomong itu kan pasti ada. Dan saya tahu orangnya. Saya tahu. Tapi saya pikir ini jalan menuju surga. Saya datang sekarang saya khotbah. Apa dia minta maaf? Sampai detik ini orangnya tidak merasa bersalah, tidak minta maaf. Bagi saya tidak apa-apa.
itu jalan menuju ke surga. Saya latihan supaya kalau dipinta seperti itu, saya harus menguasai diri, penguasaan diri. Udah aman. Sekarang saya salaman sama dia. Kalau ketemu salaman, woi salam damai Pak Surya. Salam damai dalam hati lu ya. Lihat. Sumber makan apa? Nah, ini. Lukas 24, 13-35 itu cerita tentang apa? Lukas 24, 13-35. Ingat gak? Hah? Bukan. Ingat gak? Tuh lihat ayatnya. Ayat 19-20, 33, 34. Kira-kira cerita tentang apa? Perjalanan ke Emmaus. Lihat perjalanan. Tahu ceritanya ya? Perlu baca nggak? Perlu dibaca nggak ayatnya? Karena panjang. Gak usah lah ya perjalanan ke Emmaus, masa nggak tahu ya? Ada dua orang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Yang dua orang itu namanya siapa? Tahu nggak? Yang satu namanya Kleopas, betul? Yang satunya namanya Salompas. Karena nggak disebut, di situ nggak ada. Karena ada disebut yang satunya aja. Maksud Lukas itu supaya satunya dikitar. Ya, supaya terjadi perubahan. Jadi yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus itu siapa? Kleopas dan saya. Tujuannya itu. Tapi kan susah bilang saya mendingan Salompas. Ya, terserah kalau Bapak Ibu lebih senang Hedi Plus, ya, lebih senang A plus, gitu ya, silakan lah ya. Tahu ya perjalanan itu ya. Sekarang dua orang ini siapa sebetulnya? Bukan nama bukan. Yang meninggalkan dari Yerusalem ke Emmaus, dua orang ini siapa? Dua orang ini adalah murid Yesus, betul? Ya. Murid Yesus. Nah, kenapa dia meninggalkan Yerusalem? Karena kecewa, Yesusnya mati. Kecewa. Yesusnya mati. Betul? Yesus disalib oleh orang-orang yang menjajah mereka. Kira-kira gitu. Dua orang ini, Kleopas dan temannya, berharap karena Yesus itu raja, maha kuasa, betul kan? Sakti lah kayak gitu ya. Yang diharapkan bisa membebaskan mereka justru mati. Betul? Kecewa. Nah di sini saya mulai bicara Bapak. Kecewa. Dalam perjalanan kan dia ngomong-ngomong kan, ngobrol. Betul nggak? Orang ngobrolin apa? Yesus. Hah? Ngobrolin Yesus. Oh so tahu. Saya di situ. Ada. Ya, ada. Dia ngomong. Mungkin dia nggak berani bilang Yesus. Siapa tahu? Nunggu dunang menyelamatkan orang. Kepala maut. Mau. Kumasi. Jadi orang kilmatnya, gaya si cepot kan, Jadi orang kilnya, dia apa? Dia kecewa. Oh, satunya gitu ya. Ya sudahlah, nanti kita ke dalam. Lihat kan, di dalam perjalanan Yesus hadir, betul nggak? Jadi bertiga. Dan Yesus pura-pura nanya, ada apa sebetulnya? Jang aya naon jang? Aya naon ieu teh nepi ka kieu? Bahasa Jawanya apa ya? Onopo. Ya pokoknya gitulah. Ada apa sampai kayak gitu? Lihat Bapak, ketika Yesus bertanya seperti itu, apa jawaban dua orang? Apakah kau satu-satunya orang
tempat ini. Betul? Bapak Ibu kasih itu gurunya. Ya kan? Kalau sekarang nih, Bapak Ibu pernah lihat saya kan? Pernah lihat kan? Kalau nggak buta Bapak Ibu. Pernah lihat kan? Lalu nanti besok Bapak Ibu lagi jalan berdua, saya datang. Pak Surya. Setan gini. Betul kan? Kena. Ini Yesus. Apakah kau satu-satunya? Artinya saya mau bilang apa? Orang yang sedang kecewa, dia tidak sadar kalau Yesus hadir di antara mereka. Bapak Ibu kasih dalam keluarga, kalau keluarga ini sedang perang, Iran dan Amerika, suaminya Amerika, istrinya Iran, lagi perang, kehadiran Yesus di situ tidak bisa dia rasakan. Wah, suaminya Amerika, istrinya nggak mau kalah, kelas melayang, gitu kan? Kan Iran sama Amerika gitu sekarang kan? Persis suami istri kalau lagi perang, mangkok, piring, itu Iran tuh, mangkok, piring, dibalas lagi sama Amerika ya. Wah, tidak sadar Yesus ada di situ. Yesus orang Nazaret yang berkuasa, namun imam-imam kepala telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ketika dia kecewa, ini yang dia omongkan. Yesus orang Nazaret itu mati sama imam-imam. Tapi lihat, setelah dia menyadari kehadiran Yesus, berubah menjadi hidup yang baru, hidup yang tidak dengan kekecewaan. Omongannya apa? Lalu mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem. Sungguh Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu yang sekarang kecewa, bangkit, pulang ke Yerusalem. Cik ke sana, pulang. Pulang ke Yerusalem. Artinya apa? Itu kan terjadi setelah Yesus memecah roti kan, mecah roti, lalu dia push. Ini kan guru-guru gitu ya. Apa dia sadar di situ? Nah, orang yang dalam kekecewaan tidak akan menyadari kehadiran Yesus. Bangkit, berubah, harus berubah. Siapa di antara Bapak Ibu yang malam ini merasa kecewa? Ada kekecewaan? Berubah. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Bapak Ibu disakiti oleh orang sakit hati, luka batin. Ada nggak luka batin? Ada luka batin? Saya pelayanan di Timor Leste, memberi seminar penyembuhan luka batin. Orang mayoritas Katolik di sana. Saya pikir orang Katolik pasti kebal. Yang luka batin sedikit. Ternyata yang hadir 300 orang. Ada yang pernah ke Timor Leste enggak? Atau orang Timor Leste ada? Saya ke sana Bapak Ibu, udaranya panas sekali. Panas. Di tempat pertemuan lebih besar dari ini. Lebarnya lebih lebar, panjangnya mungkin 2 kali. Enggak ada eternity-nya, enggak ada apa? Plafon. Atasnya seng. Bayangin. Saya serasa di sauna. Enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Betul-betul sauna itu. Saya ngajar 1 jam langsung basah. Saya berdua. 1 jam basah, gantian kan? Saya duduk kering. Yang di depan sekarang basah. 1 jam dia duduk, saya maju. Dia kering, saya basah. Dari pagi sampai malam. Nah, makin malam itu saya duduk kebanyakan sendiri, Bapak. Kalau ada orang saya deketin, dia lari. Dia duduk di situ, saya duduk sebelahnya, dia bangun, dia pergi. Saya pikir ada apa ini? Rupanya karena basah kering itu. Parfum Paris lewat. Karena itu, saya nyalakan di sana Bapak Ibu dengan senang hati. 300 orang penyembuhan luka batin. 300 orang sembuh luka batin. Saya pulang luka batin. Karena gue bayarnya 300 Bapak Ibu.
Banyak. Tanggal 25 saya ke Lampung. Luka batin lagi. Jadi kayaknya kalau di luar sana lebih banyak membawakan seminar penyembuhan luka batin. Nah nanti saya luka batin. Biasanya sih begitu, ya, luka batin. Nah, Paskah harus membawa perubahan dari luka batin, dari kecewa menjadi tidak kecewa. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu, kalau saya ceritakan tentang secara Yesusnya, yang ikut camp pasti sudah pernah dengar seperti apa Yesus mengalami penderitaan. Masa yang sudah mau seperti itu aja luar biasanya, masa kita nggak mau sadar-sadar? Ya, masa kita nggak mau sadar-sadar? Harus mau sadar. Mengubah dosa menjadi pengampunan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, Pak. Saya lihat tadi disuruh ramah, Pak. Saya baru datang, ada siapa tadi 2 orang. Satu, saya masih di mobil, saya lihat dia udah senyum-senyum sendiri. Antara ramah dan saya ramah. Begitu datang ke sini ramah semua gitu ya. Ramahlah seorang akan yang lain. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, hendaklah kalian saling membasuh kaki, saling mengaku dosa. Di bagian lain katakan, Bapak Ibu, saling membasuh kaki itu apa? Kita saling memaafkan, saling melayani, bukan untuk dilayani. Jangan salah, tim itu harus mau melayani, bukan dilayani. Betul? Saya pewarta harus mau melayani, bukan dilayani. Saya ke Lampung nanti tanggal 25, 26, 2 hari, di sana 2 hari. Sabtu siang sampai malam, Minggu pagi sampai sore. Penyembuhan luka batin. Saya bilang, saya tawarkan Bapak Ibu, mumpung saya kesini, mau nggak sekalian saya ngisi di PD yang lain? Sebetulnya buat saya kan nambah beban tuh, nambah capek kan? Tapi ya sudah, tugasnya kan melayani, saya tawarkan. Yang bulan Juli ada ke Padang, saya tawarkan itu. Oh iya Pak, oke. Berapa lama Pak bisa? Ya maksimal seminggu lah, jangan lebih. Kalau lebih dari seminggu saya takutnya lupa pulang. Takut kasihkan di sana. Ramah sama penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Bapak Ibu, kita diminta saling mengampuni. Bapak Ibu, jangan lihat kiri kanan ya, lihat ke sini aja. Bapak Ibu pernah sakit hati? Pernah. Jangan lihat kiri kanan. Orang yang menyakitkan hati itu, orang pede bukan? Bukan. Ada yang orang pede nggak? Ada ya? Ada ya? Nah, tetap ke depan, lihat aja. Orang yang membuat sakit hati itu hari ini, malam ini ada nggak? Lihat ke depan. Hari ini ada nggak? Ada. Jangan lihat ke depan. Gak usah pakai lirik-lirik kan. Ada. Kau lihat ke depan. Ampuni. Seperti saya cerita tadi, saya sudah mengampuni Bapak Ibu. Saya sudah mengampuni. Ya. Kenapa harus mengampuni? Rugi loh ya kita mengampuni ya. Sebetulnya mengampuni dan yang rugi itu kita menyimpan sakit hati. Betul? Kita masih sakit hati, yang nyakiti hati kita di sana sudah guyon-guyon, udah ketawa, udah mesra-mesraan dan sebagainya. Kita masih sakit hati. Rugi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mau mengampuni, Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga juga akan mengampuni kamu. 14. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi pilih mana Bapak Ibu? Mengampuni. Nah makanya kalau ada yang menyakiti hati Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, nggak usah disamperin dulu, takut kelihatan orang.
ya. Tapi dalam hati katakan, aku sudah mengampuni. Dan sungguh-sungguh. Jangan seperti yang orang-orang sebelah sana itu. PD bersama. Saudara. Dan PD kan saudara kan? Wih, nyanyi dalam Yesus. Kita bersaudara kecuali dia. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengampuni orang yang satu ini. Ampuni Bapak Ibu, supaya kita semua bersaudara. Pengampunan. Betul? Sakit, kalau kita mau bicara sakit hati ya, kalau Bapak Ibu sekarang masih ada sakit hati nih, sakit hatinya Bapak Ibu tidak lebih besar dari sakit hatinya Yesus. Kalau kita mau bicara sakit hati, kenapa? Yesus disiksa loh, betul? Dicambuk, dilukai, akhirnya disalib. Sakit hati kan dia? Secara manusia lah ya, pasti sakit hati. Bapak Ibu sempat dicambuk? Enggak. Cuma gara-gara dipelototin doang, betul? Langsung sakit hati. Sakit hati. Apa lihat dia? Apa melotot? Kalau saya memang susah melotot, Bapak Ibu. Mata saya segaris sedikit kan. Ada boleh melotot itu gede pula. Kalau saya bisa pelotot ya segede gini lah, gitu ya. Sakit hati. Paling seperti itu. Yesus disakiti, tapi apa yang dia lakukan? Di atas kayu salib dia bilang, Bapa ampuni mereka. Kenapa Yesus dilakukan itu? Karena Yesus sudah mengampuni lebih dulu. Kalau Yesus tidak mengampuni, nggak bisa dia berdoa seperti itu. Nah, kita yang sudah mengikuti Paskah harus mau berubah menjadi hidup yang baru. Yang orang tadinya sebagai pendendam yang selalu menyimpan sakit hati, sekarang manusia baru yang pemaaf, yang nggak menyimpan sakit hati. Kalau Bapak Ibu nggak menyimpan sakit hati, pemaaf, orang lihat wajah itu enak. Lihat wajahnya itu wajah enak, nyenengin. Kenapa? Karena nggak ada wajah keremetan. Tapi kalau Bapak Ibu nyimpan sakit hati, itu wajah dicocok kecap aja nggak enak Bapak Ibu. Tetap nggak enak. Lonjong semua gitu ya. Begitu datang, wah. Saya pernah berapa kali melihat orang yang sakit hati. Misa. Kalau sekarang kan bisa salam damainya gini kan. Enak gitu. Dari depan sampai belakang enak. Salam damai. Beres dari depan sampai belakang. Dulu kan salaman. Ada salaman. Yang nyakitin udah jadi banyak. Ini malah diulang 2 kali. Itu cukup udah jadi. Kenapa? Gak bisa melepaskan. Lihat, mengampuni sebagaimana Allah Kristus. Ini slide terakhir. Mau mengampuni. Satu hal di luar ini sedikit saya kasih tahu Bapak Ibu sebagai orang-orang karismatik. Kadang-kadang tentang bahasa roh. Kadang-kadang kita orang karismatik agak malu berbahasa roh. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu, bahasa roh itu gunanya sangat luar biasa. Satu ketika saya ikut seminar 9 hari internasional, dan tiap hari ada misa. Karena internasional bisanya pakai bahasa Inggris. Ya aman lah, mau bahasa Inggris, mau bahasa Belanda, bahasa apapun yang namanya misa urutannya begitu, betul? Ya. Tapi mulai masalah bagi saya ketika salam damai. Dulu masih salaman. Mau ngomong apa ini? Saya mau ngomong damai Kristus, nggak ngerti. Mau ngomong apa ini? Ngomong kan? Dia ngomong, tapi saya nggak ngerti. Ngomong apa ini? Karena dia udah Inggrisnya udah jago kan, cepet gitu. Saya bilang ngomong apa ini? Lah kalau saya nggak ngomong, kok gimana gitu ya? Bapak Ibu bisa pakai bahasa. Dia senyum, ngerti, beres lagi ketemu orang Swiss. 9 hari saya pakai bahasa. Filsafat, kan bahasa Arab itu kan, yang tidak dimengerti oleh orang lain, tapi dianya dan yang dengar ngerti kan?
Kita sebagai orang yang sering mengikuti Paskah, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus harus berdampak pada kita. Kita menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia yang baru artinya manusia yang mau berubah dari kebiasaan lama yang tidak baik menuju ke yang baik. Yang biasa tidak berlaku sesuai dengan firman Tuhan, sekarang sedikit demi sedikit kita mengikuti. Pasca apa? Kita berubah. Yang selama ini mungkin kita tidak peduli dengan orang untuk datang ke PD, sekarang kita berubah. Ketemu orang, ajak ke PD. Tapi jangan ke becak. Ajak ke PD. Datang. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menikmati firman. Berubah apalagi kalau dulu mendengar orang ngomong macam-macam, kita sakit hati. Kita sekarang bisa berkata, dia sedang memperlebar saya jalan menuju ke surga. Aman kan? Daripada sakit hati, dia sedang membuka saya jalan ke surga. Bilang terima kasih ya, kamu sudah bukakan saya jalan ke surga. Dia mengerti, apa itu? Dengerin khotbahnya Pak Surya. Datang makanya ke sini, nanti tahu. Baik Bapak Ibu, itu yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan Paskah ini hidup kita juga mengalami satu perubahan, satu pembaharuan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau malam hari ini Kau sudah mengingatkan melalui kebangkitan ya Tuhan yang kami rayakan sebagai hari Paskah, biarlah kiranya Tuhan kebangkitan-Mu membawa dampak bagi kami, agar kami menjadi manusia-manusia baru, manusia yang mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, dan manusia yang menaruh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber harapan bagi kami. Tuhan, kalau di dalam perjalanan kami ingin berubah menjadi manusia yang baru, mungkin ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kami Tuhan, biarlah kiranya Kau bantu kami. Melalui Roh Kudus-Mu, biarlah kiranya selalu mengingatkan kami, selalu menguatkan kami, terlebih lagi Tuhan selalu pegang tangan kami, agar kami tidak pernah lepas daripada Engkau, kami tidak pernah jauh dari Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kalau malam hari ini kami merasa diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan puji-pujian yang dinaikkan, biarlah kiranya Tuhan Kau tanamkan juga kerinduan kami untuk mengajak setiap orang datang ke tempat ini, sehingga persekutuan doa ini semakin banyak orang dan semakin banyak yang mendengarkan firman Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengalami hidup yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Surya kembali mengingatkan setiap kami apa arti Paskah sebenarnya. Bahwa Paskah karena hanya kebangkitan Tuhan dari alam maut, tetapi juga kebangkitan bagi kita semua. Biarlah apa yang telah kita terima, berkat yang telah ada pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita sudah diberkati secara rohani kita, kini saatnya kita memberi persembahan. Karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, kasih-Nya yang tiada berkesudahan sudah memelihara kehidupan kita. Kita berikan pujian, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
memberkati setiap apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk kegiatan yang berbahagia kita. Sebentar kita mau waktu untuk beberapa pengumuman. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudari terkasih. Berjumpa kembali kita dari 3 minggu kita libur. Selamat Paskah semuanya. Doa sapaan biasa kita setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk Kamis depan Bapak Ibu kita akan dibawakan oleh Ibu Erika dengan tema dari masalah menjadi berkat. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk kembali bersekutu, kita memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Untuk tanggal 12 April kami mengundang Bapak Ibu untuk merayakan HUT PDPKK Santo Martinus yang ke-27. Kita mari bersama-sama akan dibawakan dengan tema keluarga yang akan dibawakan oleh Sis Yuli dan Bro Loran. Di sana akan ada sharing bagaimana pemulihan dari pasangan suami istri dipulihkan dalam persekutuan doa. Dan ada sharing juga dari Bapak Ibu Pak Sutri yang sudah terberkati dalam usahanya dan pekerjaannya, hubungan dalam keluarganya. Bagaimana dia selalu setia dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, hari Minggu jangan lupa dicatat tanggalnya jam 12 siang. Kita bersama-sama untuk merayakan HUT PDPKK Santo Martinus. Bapak Ibu, untuk misa syukur Paskah dan kategori A kita diundang. Kita adalah satu komunitas doa di PDPKK dan kita akan bersama-sama dengan 14 dari kategori komunitas doa dari gereja kita Paroki Santo Martinus tanggal 18 April jam 11 dengan biaya 15.000. Untuk pendaftaran boleh kolektif di sini PD atau nanti akan saya share juga untuk link pendaftarannya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut ambil bagian, ikut misa syukur. Untuk tim setelah PD kita akan rapat, jadi jangan pulang dulu ya. Sesudah ini kita jangan lupa Bapak Ibu foto bersama dulu. Ini pengumuman. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk acara tanggal 12 ulang tahun PDI kita tercinta yang ke-27. Kalau yang belum daftar bisa juga daftar di meja absensi. Atau kalau yang sudah tergabung dalam WA group, di situ ada sharing. Dan tanggal 18 kita kategorial komunitas kita juga akan ada sharing. Terima kasih Mas Surya untuk sharing dan firman-Nya pada malam hari ini. Apa kabar ada di sini? Ada Sis Rosi dan Bro Rustandi. Terima kasih. Ke Bandung masih ingat tadi kita jauh-jauh dari Bogor, semuanya boleh menjadi berkat. Malam hari ini biar apa yang kita dapatkan di tempat ini boleh menjadi berkat. Paskah yang sudah kita dapatkan dan kita sudah ditebus, kita semakin mengerti makna dari Paskah dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur untuk semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih untuk 27 tahun persekutuan karismatik Santo Martinus boleh ada di paroki kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami yang tergabung dalam komunitas ini.
Kami percaya Tuhan bahwa karya-Mu-lah yang akan Kau nyatakan di dalam PDK. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menyatakan kemuliaan. Engkau yang akan memenuhi ruangan-ruangan ini ketika kami pada hari-hari yang akan datang bersama-sama berkumpul. Terima kasih Tuhan untuk Pak Surya yang sudah bawakan firman pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, kesehatannya, segala sesuatu terlebih untuk pelayanannya. Dimanapun Tuhan akan memakainya, Tuhan boleh memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk acara tanggal 12 nanti, kiranya Tuhan apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi rencana kami, semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah seperti itu. Tuhan, bidik setiap hati kami, dan ketika kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai setiap pribadi kami. Segala hormat kemuliaan yang telah kami dapatkan, sukacita yang kami peroleh di tempat ini, boleh kami bawa pulang, dan kami akan berbagikan dengan orang-orang kami terkasih. Sertai kami sepanjang perjalanan kami, sepanjang rencana kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri dan kita senantiasa bangkit untuk menyerukan nama Yesus yang berkata.
Bapak Ibu,